Bojong 2 Kecamatan Rigi. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan atau menghadiri sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh guru calon guru penggerak angkatan 9 yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Mas'udatul Fauria. Kemudian yang kedua, salatu wa ma'assalam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi imam kita baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, langsung saja di sini kami selaku penghantar acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SDN Baujan 2 yakni Ibu Sufi Nuraini, dan yang ketiga adalah sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru CGP kita. Kemudian acara selanjutnya penutup atau doa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita buka rangkaian acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Suci Nuraini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Suci menyampaikan sambutan, mari kita bersama-sama kita kumandangkan yel-yel SDN Bojong 2. SDN Bojong 2 Semangat, cerdas, hebat, yes, yes, yes. Terima kasih kepada yang hari ini penuh dengan kebahagiaan, yaitu Ibu kita, Ibu Mas'udatul Fauria, CGP Angkatan ke-9, juga kepada kita semua Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Bojong 2. Pada siang hari ini, mari kita bersama-sama kita dukung, kita berikan semangat kepada teman kita, calon guru penggerak Angkatan ke-9, Ibu Mas'udatul Fauria, dan Ibu berharap mudah-mudahan Ibu Ria ini akan membawa dampak kepada panjenengan semua, kepada guru-guru semua, sehingga panjenengan bisa mengikuti untuk bersama-sama menjadi calon guru penggerak. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan yaitu tentang diseminasi budaya positif yang ada di SDN Bojong 2. Seperti apakah itu nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ria sendiri. Terima kasih. Bersama-sama kita dukung. Mari kita bersama-sama supaya acara ini dapat berhasil dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu Ria. Amin. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya tadi. Dan untuk selanjutnya yaitu sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan 8 yakni Ibu Mas'udatul Fauria SID. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Kepada Bu Dini dan Pak Santo kami persilakan. Monggo Pak Santo dan Bu Dini berduet. Bapak Ibu, mari kita flashback dulu sebelum dilanjutkan oleh teman kita atau Ibu Ria untuk menyampaikan diseminasi aksi nyatanya. Kita akan nyanyikan lagu yaitu buka tutup. Sudah
Sudah tahu semua ya? Belum. Nih, contohnya berdiri silakan 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil Nah, itu bisa kita coba ya. Oke, ya kompak. Oke, berdiri ya. Ayo coba semua berdiri. Kita berdiri dulu agar kita. Oke, mari mulai 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Nanti lagi ya. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Pak Santo dan Cika Butini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Baujen 2 Ibu Suci Nuraini, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, saya berterima kasih karena rawuh panjenengan bisa menghadiri diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara saya, yakni diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya akan mengambil judul tentang penerapan budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Baujen 2. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke materi selanjutnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk panjenengan jawab. Setuju atau tidak? Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Maksudnya itu tidak ada penilaian. Cuma saya ingin tahu jawaban panjenengan. Setuju apa tidak, itu saja. Saya akan membagikan sticky note kepada panjenengan untuk menulis jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada di depan. Pertanyaannya cuma ada 3 ya Bapak Ibu. Terima kasih begini. Setelah panjenengan menjawab, panjenengan bisa menempelkannya di depan belakang saya ini, ditempelkan di sini Bapak Ibu. Pulpen ini dulu, pulpennya dulu. Nah, kalau sudah, monggo panjenengan tempelkan di tabel yang ada di belakang saya. Perwakilan nih, monggo. Monggo Pak Santo dibantu.
Oke, setuju tidak setuju? Setuju. Belum tak Pak Lu? Sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pemateri tadi. Materi selanjutnya yaitu konsep utama budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa materi, di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol manusia. Dan yang keenam, ketiga, restitusi. Perubahan paradigma yaitu kegiatan kepalan tangan. Di sini saya meminta kesediaan 2 guru untuk membantu mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Monggo yang berkenan. Pak Lunito berkenan sama Bu Susi. Oke, setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Nah, di sini kegiatannya adalah si A dan si B, yaitu Bu Susi dan Pak Lunito. Di mana Bu Susi nanti akan menggenggam tangannya. Di dalam genggaman tangannya itu terdapat sesuatu yang sangat berharga. Nah, sehingga memantik Pak Lunito untuk mengetahuinya apa yang ada di dalam genggamannya Bu Susi. Apakah Pak Lunito berhasil merayu Bu Susi untuk membuka kepalan tangannya tersebut, ataukah Pak Lunito gagal untuk membuka kepalan tangan Bu Susi? Monggo Pak Lunito dan Bu Susi, Pak Lunito dan Bu Susi, kita buktikan ya Bapak Ibu. Di sini Pak Lunito bisa menggunakan membujuk, mengancam, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Bu Susi. Nah, sebelumnya Bu Susi sudah berangan-angan ada apakah di dalam genggaman tangan Bu Susi ini. Pak Lu, panjenengan mau mengambil langkah yang mana terlebih dahulu? Pak Lu, jangan tersampaikan. Mau dibuka. Pak Lu. Yesus ngomong apa sih? Perubahan paradigma yaitu kegiatan kepalan tangan. Di sini saya meminta kesediaan 2 guru untuk membantu mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Monggo yang berkenan. Pak Lunito berkenan sama Bu Susi. Oke, setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Nah, di sini kegiatannya adalah si A dan si B, yaitu Bu Susi dan Pak Lunito. Di mana Bu Susi nanti akan menggenggam tangannya. Di dalam genggaman tangannya itu terdapat sesuatu yang sangat berharga. Nah, sehingga memantik Pak Lunito untuk mengetahuinya apa yang ada di dalam genggamannya Bu Susi. Apakah Pak Lunito berhasil merayu Bu Susi untuk membuka kepalan tangannya tersebut, ataukah Pak Lunito gagal untuk membuka kepalan tangan Bu Susi? Monggo Pak Lunito dan Bu Susi, Pak Lunito dan Bu Susi, kita buktikan ya Bapak Ibu.
Pak Lu, panjenengan mau mengambil langkah yang mana terlebih Ada dahulu? cinta yang tak pernah. Tidak tersampaikan. Ini satu. Yesus ngomong apa sih lu? Perubahan paradigma yaitu kegiatan kepalan tangan. Di sini saya meminta kesediaan 2 guru untuk membantu mempraktekkan kegiatan kepalan tangan. Monggo yang berkenan. Pak Lunito berkenan sama Bu Susi. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Nah, di sini kegiatannya adalah si A dan si B, yaitu Bu Susi dan Pak Lunito. Di mana Bu Susi nanti akan menggenggam tangannya. Di dalam genggaman tangannya itu terdapat sesuatu yang sangat berharga. Nah, sehingga memantik Pak Lunito untuk mengetahuinya apa yang ada di dalam genggamannya Bu Susi. Apakah Pak Lunito berhasil merayu Bu Susi untuk membuka kepalan tangannya tersebut, ataukah Pak Lunito gagal untuk membuka kepalan tangan Bu Susi? Monggo Pak Lunito dan Bu Susi, kita buktikan ya Bapak Ibu. Di sini Pak Lunito bisa menggunakan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuka kepalan tangan Bu Susi. Nah, sebelumnya Bu Susi sudah berangan-angan. Ada apakah di dalam genggaman tangan Bu Susi ini? Pak Lu, panjenengan mau mengambil langkah yang mana terlebih Ada dahulu? cinta yang tak pernah. Tidak tersampaikan. Ini satu. Yesus ngomong apa sih lu? Jangan lama. Ini tangannya Bu Susi ya? Ya. Ada berapa Bu jarinya? Mana? Tak kelihatan Bu. Oh, 5 ya? Iya. 5 itu apa saja namanya jarinya Bu? Iya, kita ditunjuk lagi. Ada jempol, ada telunjuk, ada tengah kiri, Kelihatan Bu. Diangkat ini Bu. nggak bisa Pak, jangan. Ini ada dari manis, ada Teruskan rayuan atau hasib, ancaman, Bu, penyuap. nggak mau. Apa ya namanya? Oh, ini rahasia. Rahasia dugaan ya? Iya. Dugaan mana Bu? Masa nggak bisa dibuka Bu? Nggak bisa Pak. Kalau nanti nggak bisa dibuka, saya ada nanti loh. Ya. Saya paksa ya? Loh. Ini ancamannya sudah mulai keluar ya, ancamannya ini ya. Ancaman sudah mulai keluar. Iya. Menyuap. Iya, apa tukang dengan Pajero? Oh iya. Bu, masa nggak bisa dibuka Bu? Nggak bisa Pak. Kalau ya? Dengan apa? Diganti dengan apa? Oh bisa ya? Bu Susi mau namanya apa? Ya terserah Bapak. Baik, waktunya sudah habis. Aku
dengan banyak rayuan, ancaman atau hadiah dari Pak Yukito tidak merubah keyakinan Bu Susi terhadap isi atau keyakinan yang ada di genggaman tangannya. Wow, hebat untuk Bu Susi. Kita kasih aplaus untuk Bu Susi. Kita akan Bu Susi itu merupakan suatu komitmen ya untuk panjenengan. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol, nah ada beberapa Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata kita itu mengontrol murid itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kenapa dikatakan ilusi? Anak-anak mengikuti aturan kita itu hanya karena keterpaksaan. Saya baru paham setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Tapi ya masih dalam tahap belajar ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Dalam teori kontrol atau pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang benar, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Pengertian dari disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, terutama saya, akan menerapkan disiplin positif kepada anak didik saya. Saya akan belajar menerapkannya di kelas saya terlebih dahulu. Ini masih dalam belajar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya selalu istiqomah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau mendunia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi anak-anak itu melakukannya itu karena takut dihukum. Itu dikarenakan motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan itu juga merupakan motivasi dari ekstrinsik Bapak Ibu. Ketika murid-murid kita, misalkan setiap ada perlombaan, kita ingin nanti kalau menang dapat ini loh, dapat itu loh. Itu ternyata pengaruh dari ekstrinsik, yaitu kita sebagai pendidik, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik
Nah, seharusnya yang nomor 3 lah yang kita tanamkan kepada anak didik. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saya juga baru paham Bapak Ibu kalau penghargaan itu bersifatnya menghukum. Kenapa demikian? Karena istilahnya itu kayak menekan siswa untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan. Jadi menurut siswa itu adalah sebuah hukuman. Kita sebagai seorang pendidik itu merupakan suatu penghargaan. Ya, saya juga baru paham. Efeknya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Contoh, si A dengan si B, murid si A yang ditunjuk, sedangkan murid si B juga memiliki potensi tersebut. Berhubung ini yang dipilih satu, jadi seorang guru memilih si A, sedangkan si B merasa mampu tapi tidak terpilih, dia merasa iri. Itu yang dinamakan merusak hubungan. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Misalkan si anak memiliki kreativitas begini, tapi guru tidak menyetujui dengan kreativitas tersebut. Kurang bagus lah, seharusnya gini, seharusnya gitu. Akhirnya si anak kurang termotivasi atau kurang bersemangat, kurang percaya diri dengan hasilnya. Sedangkan guru juga tidak mempercayai dengan hasil anak didiknya. Dan yang terakhir, mengurangi motivasi intrinsik dari anak tersebut. Seharusnya si anak tersebut itu termotivasi dengan adanya semangat dari si guru. Dengan melihatnya tugas dari si anak, si guru kurang seret, kurang setuju, akhirnya dirubah. Kurang gini, nak kurang gitu. Akhirnya si anak kayak rasa-rasa gitu. Ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, perlu diingat beberapa hal. Di antaranya yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh apresiasi kebajikan. Situasi pada saat menolong murid baru. Lanjut pertanyaan tematik tadi Bapak Ibu. Apa konsekuensi berdiri dengan satu kaki di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas atau tidak bisa menjawab pertanyaan? Jadi si gurunya ini kamu akhirnya memberikan hukuman atau konsekuensi kan? Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja. Air minumnya itu tumpah karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Misalkan anak datangnya itu jam 7:10, waktu istirahat jam 9. Jadi si anak ini jam istirahatnya jam 9:10 karena harus mengganti jam awal yang terlambat tadi. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi. Pertanyaan tematik yang keempat yaitu duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan.
duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Pertanyaan otomatis yang kelima, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Jadi yang nomor 5 ini sama kayak nomor 3. Pertanyaan otomatis yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah Bu Rizky menerapkan seperti itu? Tidak, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon Pak Santa untuk membantu Bapak Ibu guru membantu menempelkannya ke tabel yang sudah tersedia. Ini bukan hukuman, ada tambahan nasihat. Nasihat tapi nasihatnya ya Pak. Baik Bapak Ibu, ini jawaban dari pertanyaan pemantik yang tadi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu merupakan hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena itu berhubungan dengan fisik. Jadi sudah melakukan fisik. Yang kedua, membersihkan tumpahan. Itu merupakan konsekuensi. Nah, kalau airnya tumpah berarti apa konsekuensinya? Ya harus membersihkan. Yang ketiga, kehilangan 10 menit. Itu juga termasuk konsekuensi. Jadi sebelum terlambat 10 menit, Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau kamu terlambat 10 menit, ini akibatnya. Ini enggak. Itu termasuk konsekuensi. Keempat, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat juga termasuk konsekuensi. Yang kelima, terlambat hadir juga termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Itu lari mengelilingi, belum melaksanakan larinya. Kalau kamu mengikuti pelajaran PJOK selama 10 menit, itu konsekuensinya yang lari. Masih belum melakukan membuat kesepakatan atau keyakinan. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas gagal hukuman dan identitas sukses. Di sini ya Bapak Ibu, contoh kalimatnya seperti di depan panjenengan. Contoh yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Peraturannya adalah kamu
harus, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Contohnya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Murid disuruh menghormati peraturan. Sedangkan yang restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Contohnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu namanya restitusi, menawarkan solusi atau memberikan pemecahan masalah. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Adakah yang bisa membantu menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan itu ya dari anaknya sendiri, dari siswanya sendiri. Itu suatu yang sudah ada, tinggal menyetujui saja. Iya betul untuk mana atau positif. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat dari anaknya sendiri, Bapak Ibu. Kalau anaknya sendiri yang membuat, pasti anak-anaknya akan melaksanakan tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Itu dinamakan keyakinan. Sedangkan peraturan itu kita yang membuat. Sedangkan anak-anak yang melaksanakan, yang melakukan, dinamakan motivasi eksternal. Sedangkan keyakinan kelas merupakan motivasi internal, intrinsiknya dari anaknya sendiri. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk apa? Kita Keselamatan. Iya, itu tujuannya. Kan iya, peraturannya harus menggunakan helm. Tapi tujuannya untuk keselamatan. Yang membuatkan bukan kita, tapi pemerintahnya. Aturannya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Iya, kesehatan. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya laksanakan. Insya Allah akan saya terapkan dalam sehari-hari bersama anak didik saya. Berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Guru membagi stimulan kepada siswa. Siswa menulis kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu membuat kesepakatan kelasnya dulu. Setelah kesepakatan kelas terbentuk, baru kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil poinnya saja Bapak Ibu. Ya. Terus mengandung kata positif. Tidak boleh ada kata
tidak, jangan, dilarang, itu tidak boleh. Begitu juga dengan kesepakatan. Misalkan dilarang terlambat, dilarang membuang sampah, itu tidak boleh. Kata dilarang, kata tidak, jangan, itu ternyata tidak diperbolehkan. Saya juga baru tahu setelah mempelajari materi modul 1.4 ini. Nah, setelah kesepakatan kelas terwujud, tercapai, baru kita ambil. Misalkan tadi melaksanakan piket setiap hari, kita ambil poinnya saja. Kalau kita melaksanakan piket, berarti kelas kita menjadi bersih. Jadi kita ambil poinnya yaitu tentang kebersihan, baik itu kebersihan kelas maupun kebersihan halaman. Misalnya tadi dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah juga menerapkan tentang kebersihan, kan, Bapak Ibu? Oke. Nah, kita ambil poinnya saja tentang kebersihan. Contoh selanjutnya, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Dilarang mencontek pada waktu ulangan. Banyak Bapak Ibu mengerjakan tugas tepat waktu. Dilarang menyontek saat ulangan. Itu termasuk apa Bapak Ibu kalau keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita ambil poinnya yaitu tanggung jawab. Keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama anak-anak yaitu ada 6 Bapak Ibu. Di sini saya mengambil tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, kekeluargaan, kebersihan, dan itu yang saya ambil Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya sedikit akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Semua siswa dilebatkan, itu yang termasuk dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita harus melibatkan semua siswa Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Contoh peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan peraturan Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelasnya yang tadinya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya termasuk tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, ini yang dilakukan Bu Susi tadi dengan kepala tangan, berkomitmen pada dirinya. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya yaitu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari, itu juga termasuk keselamatan dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, contohnya makan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu contohnya perhatian. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Kita juga perlu refreshing. Keempat, kebebasan. Yang terakhir, penguasaan. 5, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, maafkan Buria tadi yang Buria tidak sengaja ngomong seperti itu. Itu merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah? Kita. Tanpa kita sengaja sudah menyakiti anak didik kita. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh, kenapa kamu tidak mengerjakan PR semalam? Coba ceritakan sama Buria, apa alasannya? Nah, disuruh curhat, disuruh menceritakan kenapa kok tidak sampai mengerjakan PR. Itu kita memposisikan sebagai teman. Supaya apa? Supaya nanti kita itu mau bercerita, mau curhat, apa masalahnya. Yang ketiga, sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Jadi kita itu perlu mengawasi anak didik kita tanpa perlu diapakan Bapak Ibu? Tanpa perlu kayak di bahasa Jerman dilarui. Ya, kita awasi saja. Misalkan anak bermain sepak bola, jangan sampai kayak gini. Kita kacau nih. Sebelum kena, biarkan mereka bermain. Kalau sudah kena baru kita. Kalau belum action kalau saya ingatkan. Ya. Kejadian dulu baru diingatkan. Nah, itu di materi saya. Selanjutnya sebagai manajer, nah ini solusinya kita. Sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai manajer itu biarkan anak-anak sendiri yang memecahkan masalahnya. Kita cuma sebagai jembatan, memberikan apa itu kayak pemantik. Kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Kalau kamu melakukan ini, terus solusinya bagaimana? Kita apa itu namanya Bapak Ibu? Kayak mancing gitu loh. Biarkan anak sendiri yang menyelesaikan, mengungkapkan apa solusinya nanti. Baru kalau si anak masih belum menemukan solusi, baru kita akan membantunya. Ngerti nih Bapak Ibu? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, contoh kalimatnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kalimat ini yang akan kita ucapkan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, contohnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi memberikan kesempatan. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi menanyakan. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi memberikan pertanyaan pemecah masalah. Si anak yang akan menjawab pemecah masalahnya itu.
dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Contohnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang nomor 2, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimat yang diucapkan Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu merupakan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan, menerapkan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama siswa saya. Nova, maaf ya nak, Bu Guru belum bisa memperbolehkan Nova pulang. Bu Guru mau diskusi sebentar. Iya, Bu. Bagaimana ujiannya tadi? Apa Nova bisa mengerjakannya? Alhamdulillah bisa, Bu. Memangnya ada apa ya, Bu? Tadi Bu Ria lihat kalau Nova sedang menyetek saat ulangan atau Bu Ria hanya salah melihat ya. Iya, Bu. Tadi saya mencontek. Bu Ria paham kejadian seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Nova. Kemarin di kelas 4 juga ada yang menyontek kata Bu Laila. Bu Ria sadar kalau manusia itu adalah tempat salah dan bilang Bu Ria juga sadar kalau Nova melakukan itu karena punya alasan. Atas apa yang menjadi alasan Nova untuk menyontek? Saya lupa cara mengerjakannya, Bu. Apa semalam tidak belajar nak? Sudah, Bu. Tadi saya belajar. Menurut Nova, apa tindakan ini benar? Tidak, Bu. Apa Nova akan mengulangi perbuatan seperti ini ke depannya? Tidak, Bu. Apa Nova lupa akan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu. Coba sebutkan kesepakatan kelas kita. Tidak boleh mencontek saat ulangan dan harus jujur. Nah, itu ingat. Kalau sudah paham langkah seperti ini, langkah ke depan Nova akan berbuat apa untuk memperbaikinya? Tidak boleh mencontek lagi dan belajarnya lebih maksimal lagi, Bu. Baiklah kalau seperti itu. Kalau begini, Nova sudah paham kan kesalahannya apa serta konsekuensinya yang harus ditanggung apa. Melihat bangga, Nova sudah berani jujur dan mengakui kesalahannya serta berniat untuk memperbaiki ke depannya. Semoga niatan itu benar dilaksanakan ya Nova. Semoga kedepannya juga Nova lebih memperhatikan aturan sekolah serta kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Semua ini untuk kebaikan Nova. Baiklah kalau begitu, boleh izinkan Nova untuk pulang. Terima kasih ya Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, siswa dari kelas 5B di SDN Bajang 2. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi yang telah saya lakukan. Saya akan belajar lebih giat lagi supaya tidak terulang kejadian
lintas bangsa. Pada siang hari ini saya sangat bangga dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa menyerati setiap kalimat, setiap kata. Di situ tadi tertulis ada kata hukuman. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita saat ini bukan lagi anak yang harus dihukum seperti tahun zaman penjajahan, seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu itu kalau anak-anak dilarang orang tua, wending-gluk gak wani dengak. Tapi anak sekarang itu bukan untuk dihukum. Yang dihukum itu adalah hatinya, disadarkan. Semakin penjenengan banter lek nyenengi, semakin orang direken. Tapi semakin panjenengan menjunjung harga diri anak, maka anak semakin sadar dirinya. Jadi bagaimana dengan kata-kata atau hasil diseminasi hari ini, siang hari ini, kita diajari untuk belajar menghargai anak, bahwa anak itu adalah manusia yang perlu dihormati. Siapapun itu, kalau namanya sudah dihukum, kalau namanya sudah dimarahi, itu pasti akan sakit hati. Di hati kita, di hati kecil kita, sekecil apapun, itu pasti akan tersisa rasa sakit hati. Untuk itu, mari kita belajar. Bahasa yang tadinya marah diganti bahasa yang menyenangkan. Jadi kembali, intinya sama, tapi beda maknanya. Sekarang saya punya kunci Bapak Ibu. Marah bukanlah menyelesaikan masalah, tapi marah akan menambah masalah. Hukuman bukan anak tambah sadar, tapi hukuman anak akan menambah kesalahannya. Jadi pada siang hari ini, mari kita bersama-sama kita belajar. Mungkin yang hari ini Bu ya tadi katanya baru tahu. Oh, kalau saya begini ternyata itu tidak benar. Oh, kalau saya begini tidak benar. Untuk itu siang hari ini saya dukung panjenengan semua untuk maju satu persatu, maju menjadi guru penggerak. Semangat. Guru penggerak diungkap kemarin oleh Pak Puji. Guru penggerak itu untuk dirinya sendiri, mengambil strateginya, menambah karirnya, meningkatkan prestasinya untuk diri sendiri. Sedikit ilmu juga akan ditularkan kepada kita bersama. Semakin panjenengan maju kepada guru penggerak, aku gak atik tutur, gak atik nyekei contohnya sudah berapa kali semua. Demikian refleksi dari saya. Tetap semangat. SDA Bujur 2. Semangat, cerdas, hebat. Yes, yes, yes. Itulah kita. Terima kasih. Kurang jejak, kurang tinggi. Terima kasih kami sampaikan. Demikian tadi Bapak Ibu sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh CGP kita angkatan yang ke-9 yaitu Sebatul Kaulian. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi fasilitator bagi anak-anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutia, SPD. Kami adalah guru PJOK.
Saya teman sejawat Ibu Masidatul Fauria yang akrab dipanggil Bu Ria. Beliau adalah guru SDN Mucem 2 yang mengikuti CGP calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini kami melihat Bu Ria yaitu menerapkan keyakinan kelas yang di situ disepakati oleh murid-murid tentang budaya positif. Contohnya apa? Contohnya yaitu pembentukan karakter pada murid. Nah, di sini juga Ibu Ria itu dalam implementasi di sekolah bukan hanya memberi materi saja, yaitu materi kognitif saja, namun beliau menanamkan juga karakter pada murid yang dikemas di dalam budaya positif. Saya kira Bu Ria tetap semangat, semoga untuk kedepannya murid-murid kita, anak-anak kita, terima kasih sudah ditanamkan karakter, sudah mulai dini. Nah, saya ucapkan kepada Bu Ria, semoga Bu Ria menjadi istiqomah dan selalu lancar sampai GP terakhir. Kami akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.